Sopir bus pariwisata rombongan pelajar asal Bali resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kecelakaan maut yang menewaskan 4 orang di Jalan Imam Bonjol, Kota Batu pada Rabu 8 Januari 2025. Direktur Ditlantas Polda Jatim, Kombes Pol Komarudin mengatakan tersangka merupakan sopir bus bernomor polisi DK7942GB berinisial MAS berusia 31 tahun, warga Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sosok sopir MAS merupakan sopir utama dari 2 sopir yang disediakan untuk melayani perjalanan rombongan penumpang pelajar dalam bus tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Luhur Pambudi, jurnalis Tribun Jatim. Rekan Luhur Pambudi, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Oke, baik Justina. Jadi sopir bus pariwisata rombongan pelajar asal Bali resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kecelakaan maut yang menewaskan 4 orang di Jalan Imam Bonjol, Kota Batu pada Rabu malam kemarin. Direktur Ditlantas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Komarudin mengatakan tersangka merupakan sopir bus yang bernopol DK7942GB berinisial MAS 31 tahun, warga Kota Bekasi, Jawa Barat. Sopir MAS ini merupakan sopir utama dari 2 sopir yang memang disediakan oleh pihak PO supaya pelajar di dalam bus tersebut. Dan sopir MAS baru saja terlibat secara resmi menjadi sopir salah satu bus milik PO Sakindra Trans itu mulai tanggal 22 Desember 2024 yang lalu atau sekitar 3 pekan lalu sebelum kecelakaan maut itu terjadi. Ya, kini akhirnya dikenakan pasal 311 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ancaman hukumannya paling lama adalah 12 tahun penjara. Kemarin juga Komarudin menambahkan bahwasanya penetapan tersangka tersebut didasarkan dari hasil interogasi atau pemeriksaan terhadap si sopir bus tersebut dalam yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, termasuk dengan hasil pemeriksaan kondisi bus yang dilakukan oleh pihak ahli, dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Pemprov Jawa Timur. Bahkan pihak penyidik dari unit Laka Satlantas Polres Batu juga akan memeriksa pemilik atau juragan dari PO Bus Sakindra Trans berinisial RB sebagai rangkaian lanjutan untuk pengembangan penyidikan kasus kecelakaan tersebut. Asalnya izin angkutan bus yang terlibat kecelakaan itu sudah kedaluarsa sejak tanggal 26 April 2020, termasuk juga catatan uji kir dari bus tersebut juga sudah dinyatakan tidak aktif sejak 15 Desember 2023. Padahal itu semua merupakan kewenangan dari pihak PO dari bus atau juragan dari bus tersebut. Kemarin Komarudin menegaskan bahwasanya mekanisme penyelidikan dan penyidikan lanjutan hingga akhirnya memeriksa PO bus itu merupakan pengembangan dari mekanisme penyidikan kasus dari kecelakaan maut itu. Karena kepolisian kemarin dalam serangkaian pemeriksaan atau penyidikannya ternyata bermasalah administrasi surat menyurat terkait kelayakan jalan semacam itu juga ditemukan pada 3 bus lainnya yang mengangkut rombongan pelajar tersebut. Jadi memang rombongan pelajar yang diangkut oleh bus tersebut sebenarnya ada 4 dan salah satunya adalah terdapat kecelakaan dan 3 lainnya tidak terdapat kecelakaan. Dan saat terjadi kecelakaan, pihak kepolisian langsung melakukan serangkaian pemeriksaan termasuk melibatkan pihak Disub dengan memeriksa 3 bus yang tidak terlibat kecelakaan dan hasilnya sama. Ternyata memang kondisi dari komponen mesin, mekanisme transmisi dan bagian pengeremannya juga tergolong bermasalah dan itu dibuktikan juga pada bagian uji gearnya juga sudah dinyatakan tidak aktif. Kemudian disinggung mengenai potensi penambahan tersangka baru dalam kasus tersebut, Direktur Ditlantas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Komarudin mengaku tidak menampiknya, namun ia masih harus menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan yang masih akan dilakukan oleh anak buahnya, yakni anggota unit Laka Satlantas Polres Batu, yang dibantu dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Demikian reportase kami. Justina kembali ke studio. Terima kasih rekan Luhur Pambudi, jurnalis Tribun Jatim atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya dari Anda terkait kasus ini. Selamat bertugas kembali rekan. Melengkapi informasi ini, pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Direktur Ditlantas Polda Jatim, Kombes Pol Komarudin. Dari pemeriksaan oleh Dinas Perhubungan terhadap kendaraan yang ditemukan pada kendaraan bus tersebut, ternyata kampas rem kanan kiri, kampas rem kanan kiri serta tromol sudah rusak. Inilah salah satu yang mengakibatkan pengereman tidak maksimal.
kami telah menetapkan sementara ini tersangka, yakni MAS atau supir dari bis tersebut, dengan menerapkan pasal 311 ayat 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yakni dalam hal perbuatan dengan sengaja mengemudikan kendaraan yang membahayakan keselamatan orang lain dan mengakibatkan kerugian material, luka ringan, luka berat, dan juga meninggal dunia dengan ancaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.